Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Sarah Madana yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Di berita pertama, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia menghadiri acara pembukaan bimbingan teknis kearsipan di Balai Diklat Keagamaan Palembang pada 7 September lalu. Kegiatan pembukaan bimbingan teknis kearsipan dihadiri langsung oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Amin Suyitno. Ada 30 peserta yang berasal dari BDK Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan Kementerian Agama Kota Palembang. Badan Litbang dan Diklat sedang merancang manajemen talenta aparatur sipil negara yang akan dipetakan berdasarkan kompetensi, talenta, dan bakatnya, kata Suyitno. Suyitno menyampaikan arsiparis harus bisa bertransformasi di dunia digital demi mempermudah semua pekerjaan dalam mengelola data dan dokumen penting. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, mengucapkan rasa terima kasih kepada Kaban Balitbang Diklat yang sudah hadir serta para narasumber dari Dinas Kearsipan. Selanjutnya, Kasubag Tata Usaha BDK Palembang, Mukmin, memberikan motivasi kepada seluruh pegawai BDK Palembang untuk terus berinovasi menjadi lebih baik. Mukmin mengatakan dari belasan balai keagamaan di Indonesia, Balai Diklat Keagamaan Palembang terpilih menjadi salah satu yang direkomendasikan untuk bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam apel pagi di BDK Palembang pada Senin 9 September 2024. Terdapat 4 wilayah kerja yang akan mengikuti pelatihan di BDK Palembang, yakni Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Jambi. Salah satu faktor yang membuat BDK Palembang terpilih di antara 14 BDK lainnya dikarenakan faktor media sosial yang aktif. Berita selanjutnya, kerjasama BDK Palembang dan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan Latsar CPNS telah dimulai. Pada Senin 9 September 2024, blended learning dari Massive Open Online Course, pelaksanaan pelatihan dasar CPNS kerjasama Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan Mahkamah Agung telah dilaksanakan. MOOC akan dilaksanakan selama 16 hari, mulai tanggal 9 sampai dengan 24 September 2024. Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, selaku Kepala BDK Palembang mengatakan, peserta diikuti oleh 152 orang peserta. Latsar CPNS kerjasama MA ini dilaksanakan di 4 kota terpilih secara serentak, yaitu di Surabaya, Makassar, Semarang, dan Palembang. Berita selanjutnya, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang gelar rapat tim efektif untuk kawal proyek perubahan LTV. Setelah pulang dari klasikal kedua pelatihan kepemimpinan nasional LAN Republik Indonesia, pada Jumat 6 September 2024 di Puslitbang PK ASN LAN Republik Indonesia, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, merealisasikan proyek perubahan dengan tema strategi pengelolaan LTV sebagai media pembelajaran ASN Kemenang. Kasubag Tata Usaha BDK Palembang, Haji Mukmin SHI MSY, turut hadir dan memandu rapat tersebut di ruang Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang. LTV ditargetkan tidak lagi beroperasi di wilayah kerja BDK Palembang, akan tetapi di seluruh Satker Balitbang Diklat Kementerian Agama yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, 4 PNS BDK Palembang, pelantikan dan pengukuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia secara daring yang dilakukan di ruang rapat BDK Palembang. Sebanyak 4 orang PNS BDK Palembang mengikuti pelantikan dan pengukuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia secara daring pada Selasa 10 September 2024. Pelatihan dan pengukuhan jabatan fungsional dilantik oleh Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Muhammad Ali Ramdhani, yang diadakan secara luring dan daring diikuti dari 113 satuan kerja wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun pejabat fungsional yang dilantik dan dikukuhkan, Mursidah SAG MM, pengukuhan jabatan fungsional analis SDM aparatur. Hairoyati SSOS, pengukuhan jabatan fungsional analis SDM aparatur. Sarah Rahmadana SE, Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan APBN. Nanda Kamtari STRAK, Jabatan Fungsional Peranata Keuangan APBN. Muhammad Ali Ramdhani berharap agar semua PNS yang telah dilantik
dapat mengembangkan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan pelantikan dan pengukuhan jabatan baru. Berita terakhir, Indonesia saat ini sedang viral pelajar berprestasi yang mengikuti ajang kompetisi di salah satu platform belajar. LTV menghadirkan siswa-siswi berprestasi dari Man Insan Cendekia Oki yang tidak kalah hebat, yang memenangkan Olimpiade Sains Nasional hingga riset internasional. Rabu 11 September 2024, 6 siswa-siswi Man Insan Cendekia Oki berprestasi di kancah internasional hadir di LTV, yakni Kenta Ahmad Hermansyah, peraih medali emas pada ajang Japan Design Idea dan Invention Expo 2024. Muhammad Kamal Syafi'i, juara 1 pada ajang Robotics Innovation Challenge 2024 di National University of Singapore. Nadia Afifah, juara 3 pada International Youth Symposium and Leadership Camp 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Abelia Fazl Rabi Andira, peserta Asia Pacific Leader Summit 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ahmad Noval Fahriyadi, peraih medali emas pada ajang World Young Invention Exhibition 2024 di Malaysia dan peraih medali emas pada ajang Madrasah Young Research Supercamp. Arik Mufli Pohan, peraih medali emas pada ajang Olimpiade Sains Nasional 2024 di bidang studi biologi. Keenam siswa didampingi oleh Kepala Sekolah Man Insan Cendekia Oki, Haja Komaria Hawa PhD, dan pembimbing Madrasah Young Research Supercamp, Afriansah MPD. Demikian kabar LTV sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe akun media sosial BDK Palembang. Saya Sarah Ramadana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.